Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan membahas TO literasi bahasa Inggris. Disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, kita mulai dari nomor 1. Which of the following best expresses the author's intention in writing the passage? Nah, garis bawahi kata intention di sini. Intention itu artinya tujuan. Mirip sama soal yang ada purpose-nya, cuman di sini menggunakan kata tujuan, kata intention. Nah, berikut ini tujuan penulis dalam menulis teks itu ngapain? Apa gitu? Jawaban yang paling tepat adalah yang A, proposing an innovative approach to green farming, yaitu mengajukan pendekatan atau teknik yang inovatif dalam pertanian. Karena di sini diawali dengan kalimat pertama, paragraf pertama. If you want to farm green, two decisions about how you grow your crops are likely to have the biggest impact on achieving your goal. How much tillage you manage nitrogen. Jadi di sini dia ngasih sebuah opening dengan saran gitu ya, dengan dua hal gitu kan, atau dua hal yang bisa dilakukan untuk farming tersebut. Ditambah lagi dia menjelaskan secara detail juga ya kayak manfaatnya itu apa gitu kalau kita milih manage nitrogen gitu. Okay, next is number 2. What is relation between paragraph 3 and the previous paragraph? Apa hubungan antara paragraf 3 dan paragraf sebelumnya? Di sini paragraf sebelumnya itu paragraf 2 ataupun 1 ya. Nah, kita cek dulu paragraf ketiga. Di sini diawali dengan kata this surprising finding. Penemuan mengejutkan ini. Nah, actually kalimat this surprising finding ini sebenarnya mengacu pada penemuan atau cara-cara yang dijelaskan pada paragraf 2. Nah, di sini kita lihat, jadi paragraf 2 itu bilang ya, although there probably are hundreds or thousands of other decisions, practices, and technologies that can contribute a green farming system, these two factors alone can come close to eliminating your cropping system's global warming footprint. Jadi, walaupun ada kemungkinan ratusan ataupun ribuan keputusan lainnya, praktek dan juga teknologi yang dapat berkontribusi dalam sistem penghijauan atau sistem pertanian. These two factors, dua faktor ini sendiri yang paling mendekati gitu ya, yang paling mendekati untuk mengurangi adanya global warming dalam sistem pertanian. Nah, jadi inovasi atau penemuannya itu adalah cara gimana petani itu melakukan pertanian tapi tidak menyebabkan global warming yang terlalu parah kayak gitu ya. Nah, dan paragraf 3 itu kayak naming atau kayak melabeli bahwa oh iya, this surprising finding, penemuan mengejutkan ini. Nah, penemuan mengejutkan itu sebenarnya udah dijelaskan pada paragraf kedua. Jadi jawabannya yang mana? Yang B, paragraf 2 provides detail for paragraph 3. Jadi paragraf 2 itu menjelaskan hal detailnya yang akan dijelaskan lagi pada paragraf 3 gitu. Untuk paragraf 3. Jadi paragraf 3 itu cuma mention aja oh this surprising finding, penemuan mengejutkan ini, sedangkan udah dijelasin sebenarnya pada paragraf 2 apa sih penemuannya, apa manfaatnya dan lain sebagainya. Okay, next is number 3. The phrase these two factors and these two factors alone can come bla bla bla. Nah, reverse-nya these two factors-nya ini reverse-nya kemana? Nah, kita cek dulu kalimat sebelumnya. Kalimat itu ada di paragraf kedua ya. These two factors alone can come close to eliminate bla bla bla. Nah, sebelumnya itu membahas tentang although there probably are hundreds or thousands of other decision, practice, and technologies. Nah, kalimat sebelumnya ada kata practice and technologies, yaitu maka reverse-nya ke itu ya. Jadi jawabannya yang D, practice and technologies gitu. Meskipun ada banyak sekali praktek dan teknologi gitu ya. Jadi these two factors alone, dua faktor tersebut
Nah gitu. Jadi faktor yang teknologi tadi ya, practice and technology tadi gitu. Jadi jawabannya yang sekali lagi jawabannya mana nih? Yang D, practice and technologies. Okay, next, number 4, a farmer who understands the impact of global warming caused by conventional farming will do the following except. Jadi, petani yang mengerti dampak dari global warming yang disebabkan oleh pertanian konvensional atau pertanian tradisional gitu ya, will do the following, akan melakukan hal-hal tersebut kecuali jawabannya yang D, to rely on yang C maksudnya, to rely on nitrogen rich fertilizers. Jadi tidak bergantung kepada pemupukan nitrogen. Jadi tadi kan karena udah tahu bahwa ternyata nitrogen itu berbahaya bagi bumi, maka harusnya petani yang sudah mengerti dampak dari global warming yang disebabkan oleh pertanian yang tradisional akan tidak bergantung kepada nitrogen untuk pemupukannya gitu ya. Jadi jawabannya yang C karena ini kecuali ya. Gitu. Kalau yang decreased tillage itu juga benar, green farming juga benar gitu. Jadi sekali lagi jawabannya yang C. Next, number 5, the authors believe that the leaches and nitrogen management can help farmers. Nah, author percaya bahwa mengurangi pengolahan tanah gitu ya, tillage use, dan juga manajemen atau pengaturan pengelolaan nitrogen dapat membantu petani. Jawabannya adalah yang A, reduce greenhouse gas production. Jadi mengurangi emisi ataupun gas yang diproduksi dari pertanian tadi gitu ya, gitu. Jadi sekali lagi jawabannya yang A. Next it's number 6, and ini udah gunain teks yang berbeda ya teman-teman. Oke, the examples provided in the paragraph 2 clarify. Contoh yang disajikan pada paragraf 2 mengklasifikasikan gitu ya, mengklasifikasikan apa? Kita lihat di sini kalimat kedua itu chemists are no exception. Chemist itu adalah orang yang berkutik di bidang kimia atau ahli kimia. Ya, ahli kimia juga bukan pengecualian katanya. The chemical classification of material if it's based on a good system should enable us to understand better than many substances which exist in our world. What is to be the basis of our classification? Perhaps the most obvious one is appearance. Jadi katanya jadi paragraf kedua ini ternyata bilang bahwa ternyata kimia juga ada klasifikasi material atau bahan-bahannya ya gitu, sama seperti bahasa. Tadi kan bahasa di paragraf 1 kan bahasa ya, ada sekelompok kata benda gitu kan dan lain sebagainya. Jadi yang nomor 6 jawabannya adalah yang D, chemistry material have more complicated classification. Bahkan klasifikasi dia jauh lebih sulit ya. Karena kan kita bisa lihat di sini ya, ada kalimat paragraf kedua, kalimat kedua, the chemical classification of material if it's based on a good system should enable us to understand better the many substances which exist in our world. Jadi katanya gimana kita tuh harus memahami lebih baik gitu ya gas-gas yang ada di dunia ini. Nah, dan itu penamaannya pasti klasifikasinya jauh lebih sulit. Okay, number 7, paragraph 2 exemplifies the idea about classification that paragraph 2 itu menyontohkan ide dalam klasifikasi bahwa jawabannya yang D, both colors and appearance should be considered. Jadi baik itu warna dan juga gas bahwa keduanya itu harus dipertimbangkan. Jadi kan kalau misalnya kimia itu penuh dengan penamaan gas gitu ya. Nah, dan juga bisa juga lewat warna ya gitu. Jadi baik itu dinamain lewat gas ataupun warna, tampilan gas ataupun warna gasnya itu tetap bisa dipertimbangkan. Misalnya kayak misalnya kalau karbon monoksida itu warna apa gasnya kayak gitu. Dan itu diklasifikasikan bisa berdasarkan warna ataupun bentuk dari si gasnya itu seperti apa gitu. Selanjutnya nomor 8, the sentence chemists
chemists are no exception. Paragraph 2 line 1 could possibly be restated as chemists are no exception. Ahli kimia juga tidak terkecuali. Nah, berarti kita cari lagi yang depannya chemist yang mana? Jawabannya yang E. Chemists may also classify material using certain criteria. Jadi ahli kimia juga akan sama ya, akan mengklasifikasikan bahan-bahan menggunakan kriteria tertentu. Contohnya tadi dari tampilan gas ataupun warna gasnya. Okay, number 9. The paragraph following the passage most likely deals with the classification of. Nah, karena tadi sebelumnya itu lagi bahas tentang kimia ya di paragraf 2 tadi, maka pasti klasifikasinya nggak jauh-jauh dari liquids and gases, yaitu cairan dan juga gas dalam kimia. Okay, next, number 10. How does the author organize the ideas? Bagaimana author atau penulis menyusun teksnya? Jawabannya adalah yang A. Putting the main idea with the examples. Jadi meletakkan ide pokoknya dengan contoh dulu. Jadi kalimat pertamanya diawali dengan example ya kan. Everyone likes to group things. Language students group words as the verbs, nouns, and so on. Collection of words are classified as phrases, classes, or sentence, and this again are reclassified according to their function gitu kan. Jadi dia nyebutin contohnya kalau bahasa itu biasa diklasifikasikannya kayak gimana. Terus kalau misalkan biology juga di sini di kayak gimana, botanis gitu kan, botanis gitu, apalagi gimana, terus geologis juga kayak gimana diklasifikasikannya, dan sampai ke kimia. Jadi jawabannya sekali lagi ya, A. Putting the main idea with examples. Next is number 11. In which of the following fields did Max Planck not make a significant contribution? Nah, berikut ini bidang apa sih yang si Max Planck ini tidak memiliki kontribusi yang signifikan. Nah, untuk bidang apa sajanya itu kamu bisa lihat di paragraf ketiga, kalimat kedua. Throughout his life, Planck made significant contribution to optics, thermodynamics, statistical mechanics, physical chemistry, and other fields. Nah, jadi yang disebutin di sini ada optik, termodinamis, terus juga statistik mekanik, dan juga fisika kimia. Maka yang nggak disebutin adalah yang D, biology, yaitu biologi. Okay, next, number 12. The word revolutionary as used in line 13 means. Nah, revolutionary di sini mengacu kepada perubahan yang besar ataupun hal yang berpengaruh gitu ya. Jadi sangat penting gitu ya, sangat penting. Nah, maka ini sama seperti momentous yang artinya juga penemuan yang sangat penting gitu ya. Karena kan ini membahas tentang penemuan si Planck ya. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang A nggak mungkin karena dangerous itu artinya bahaya, extremist itu artinya ekstrim, militaris artinya keras, dan destruction artinya penghancuran. Sedangkan penemuan dia itu sangat bagus ya. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Next is number 13. It can be inferred from the passage that Planck's work led to the development of each of the following. Dapat disimpulkan bahwa pada teks karya dari si Planck ini menuntun kepada pengembangan berikut ini. Jawabannya adalah yang I atau E ya, the atomic bomb. Dan ini dimention pada paragraf pertamanya teman-teman. Kalimat terakhir tuh ya. His work helped user a new era in theoretical physics and revolutionize and scientific communities understanding of atomic and subatomic process. Jadi atomic ya disebutin. Nah, atomic di sini adalah atom kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang sekali lagi yang E atau I. Next is number 14. The fact in the passage is fakta pada teks ini adalah jawabannya yang B. Quantum theory which led to the development of 20th century physics is basically a mathematical formula. Jadi katanya quantum theory yang menuntun kepada pengembangan fisika 20 abad ke depannya gitu ya, umumnya adalah
matematika dasar, teori lagi, rumus matematika dasar. Karena disebutin ya di sini, cek paragraf kedua, kalimat terakhir. These particles were later called quantums. The energy associated with each quantum is measured by multiplying the frequency of the radiation. Nah, V-nya di sini bisa disebut volume ya, by a universal constant. H gitu ya. Thus energy or E equals H if the constant H is known as Planck constant. It is now recognized as one of the fundamental constant of the world. Jadi si H-nya itu konstannya, F-nya adalah kayak multiplying-nya gitu ya. Jadi kayak frekuensinya gitu. Volume frekuensi. Jadi sekali lagi nomor 14 jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 15, number 15, an idea is used in line 4 refers to an idea. Nah, sebenarnya kata an idea ini disebutin pada kalimat pertama paragraf kedua. Playing in choose an idea. Nah, an idea. Nah, sebenarnya an idea ini katanya reverse kemana, teman-teman? Nah, biasanya kan reverse itu kita cek di kalimat sebelumnya, tapi pada konteks kalimat yang ini ada di kalimat setelahnya gitu ya. Jadi Planck itu memiliki ide yang mengacu kepada quantum teori gitu ya, yang akhirnya menjadi fondasi dari fisika 20 century, selama 20 abad gitu, maaf. In December, nah ini awalnya ya pada bulan Desember tahun 1900, Planck work out an equation. Nah, di sini awalnya adalah Planck bekerja atau membuat karya dari sebuah ekuasi gitu ya. Nah, equation inilah yang merupakan menjadi ide pertama si Planck yang menuntun kepada adanya teori kuantum. Jadi jawabannya yang mana? Yang yang D, the equation that describe the distribution of radiation accurately over the range of low height frequencies. Next is number 16. What kind of organization is it? Apa jenis organisasi itu gitu. Misalnya organisasi di sini jenis acaranya mungkinnya apa gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang B. It's yang B itu it's a costume party, yaitu pesta kostum. Kenapa? Karena pada paragraf kedua, pada kalimat kedua dia nyebutin bahwa kata the theme of the party is going to be Harry Potter, so all must dress accordingly. Jadi temanya itu adalah Harry Potter dan semuanya harus berpakaian menurut dari tema si Harry Potter ini. Next is number 17. When is the party? Kapan pesta itu akan diadakan? Nah, jawabannya adalah yang C. It's next Saturday. Jadi hari Sabtu depan gitu ya. Nah, kenapa? Karena pada teks itu ada kalimat yang ngomong kayak gini. I need to let everyone know by Wednesday since I'm throwing the party next Saturday. Jadi aku akan memberitahu semuanya pada hari Rabu, sedangkan aku itu akan menaruh atau meletakkan ataupun mengadakan pestanya ini pada Sabtu depan. Jadi jawabannya adalah yang C. It's the next Saturday. Next is number 18. Whose party is it? Pesta siapa sih ini? Nah, karena pengirim suratnya itu dari Sarah. Nah, anyway pengirim surat itu biasanya diletakkan pada akhir ya, nama orang yang ada di akhir atau di paling bawah di sini Sarah, maka dia adalah si pengirim surat. Otomatis dia yang membuat acara. Jadi jawabannya adalah yang Sarah, yaitu yang E. It's Sarah's party. Next is number 19. Aldo has been interested in cars since. Aldo itu sudah tertarik dengan mobil sejak. Nah, ini nih disebutin pada kalimat ketiga. Kan kalimat pertama, hi, my name's Aldo. I love football. I'm a great fan of AC Milan. Jadi dia itu suka sepak bola ya. I have also been. Nah, dia juga sangat tertarik, been interested in cars, dengan mobil sejak dia masih kecil. Nah, karena nggak ada masih kecil di sini, maka kita bisa pakai yang D, yaitu very young age, saat umur dia itu masih sangat muda. Jadi jawabannya yang D. Okay, the last number. What would be the best title for this paragraph?
Jawabannya adalah yang A, Aldo's career choice. Jadi pilihan karir si Aldo, karena ini nih membahas tentang ketertarikan si Aldo terhadap suatu hal dan juga karir dia nih di kalimat-kalimat terakhir ya. I have a bright career now and I really enjoy it gitu. Jadi di sini membahas karir dari si Aldo. Jadi sekali lagi jawabannya adalah yang A, Aldo's career choice. Oke, sekian dari saya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.